Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati dan melakukan bersama Bapak Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Selatan, Ibu Kabid Desi dan PCK, jajaran ketua dan pengurus dan KKS bersama anggota yang kita cintai dan banggakan secara bersama-sama, tuan rumah dalam hal ini Kepala SMP 18 Konawe Selatan yang sudah beberapa hari ini sudah mempersiapkan. Pertama, biar kata yang paling kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat inahnya dan karunia telah dilimpahkan kepada semua. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita berjumpa dan bersuah kembali di SMP 18 Konawe Selatan dalam rangka untuk mengikuti suatu kegiatan musyawarah kerja KKS pada bulan September tahun 2024. Mengawali kegiatan, mari kita sama-sama membaca basmalah. Cara selanjutnya yaitu pengantar kata dari ketua KKS kepada Bapak yang hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas. Yang kami hormati Ibu Kabid PTK, dan hari ini menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kita. Yang kami hormati Kepala Bidang Dikdas, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Kurikulum, rekan-rekan pengurus MKKS yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian, anggota, para kepala sekolah SMP yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini, menjelang siang, kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangkaian mengikuti agenda pertemuan MKKS di bulan September tahun 2024. Bapak dan Ibu, dalam pengantar kami, tentunya kami ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita sekalian, karena saya tahu, kita tahu semua, akhir-akhir ini kita sangat disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Belum lagi kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk mungkin hari ini rekan-rekan kita yang dari umat Hindu belum ada yang sempat hadir, karena kalau kita lihat jadwal libur tentatifnya itu 3 hari, dari kemarin puncaknya Galungan, hari ini lagi masih ada rangkaiannya. Namun perlu rekan-rekan ketahui, rencana awal kita akan laksanakan sebenarnya di tanggal 25, tetapi ada masukan dari rekan-rekan kita yang umat Hindu, katanya tanggal 25 itu Galungan. Nah, makanya saya bilang kalau begitu ya kita geser di tanggal 26. Harapan saya 26 berarti mereka sudah bisa ikut, tapi ternyata hari ini mereka apa boleh buat ya.
Kemudian yang berikut ada hal yang ini titipan dari beberapa teman, termasuk ini hanya mengingatkan kepada kita sekalian terkait dengan buku kegiatan Ramadan. Kalau masih ada yang belum menyelesaikan, ini titipan dari penyedia, ya, menyampaikan supaya diingatkan teman-teman bagi yang belum untuk segera menyelesaikan. Kemudian juga kemarin kami dikirimi ada jadwal, ada kegiatan di depan kita, yaitu kegiatan lomba baris berbaris, ya Pak Samal, kegiatan kepramukaan. Ya, itu sedianya tanggal 4 sampai tanggal 7 September. Ada penundaan di Oktober, penundaan di tanggal 18 sampai 23. Ya. Ini nanti mungkin Pak Samal ada suratnya yang akan menyusul, ya. Ya. Nah, tempat pelaksanaannya, tetapi kalau saya lihat di surat itu sudah ditentukan sekolah-sekolahnya. Kalau SMP itu ada 30-an, ya. Kan memang hanya SMP saja tingkat penggalan 32, 31. Ya, 31. Kalau saya, siapa tahu ada sekolah-sekolah yang ingin juga berpartisipasi, apa salahnya? Ya, siapa tahu di kegiatan ekstranya di sekolah sangat aktif, lantas tidak masuk di list itu kan. Jadi kalau saya, kita tentatif saja, ya. Tetapi yang 31 itu wajib hukumnya, ya, karena saya lihat bukan saja dari unsur gerakan pramuka Kuarcap Kabupaten Kona Selatan, tetapi juga sudah di backingi sama dinas pendidikan, karena saya lihat yang membagi informasi itu dari Kasubag Kepegawaian, kalau saya tidak salah. Iya, Ibu Hidayat. Oke. Kemudian ini agenda kita hari ini ada beberapa, termasuk untuk berbagi praktik baik, berbagi pengalaman, berbagi informasi dari teman-teman. Namun sebelumnya ini nanti Pak Sektis, Ibu Kabid juga akan memberikan pencerahan, pengarahan pada kita semua. Mudah-mudahan di dalam kita menjalankan tugas keseharian kita di satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Apalagi beberapa bulan ke depan kita sangat disibukkan dengan kegiatan, baik itu kegiatan sekolah, kegiatan tugas pokok kita, maupun juga tugas-tugas kemasyarakatan yang lain. Karena saya tahu persis di antara kita pasti di tempat tinggalnya akan pasti merupakan seseorang yang ditokohkan, orang yang dituakan, yang tentunya pasti akan senantiasa dimintai pendapat. Ya. Kemudian sebelum kami akhiri, kami tentunya mohon kesediaan Pak Sektis untuk membuka kegiatan ini sekaligus memberi pengarahan pencerahan kepada kita sekalian. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen sekaligus kuliah tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Tertamis ini sekaligus membuka kegiatan ini kepada Bapak Muhammad ini.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak ada teman kita yang lain, ya? Yang saya hormati Ibu Kabit TTK, yang saya hormati Kepala Seksi Kurikulum dan Aktivitas, yang saya hormati pengurus MKKS, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita masih senantiasa diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sama-sama hadir di tempat ini guna melaksanakan rutinitas daripada kegiatan-kegiatan MKKS yang sudah terprogram. Baiklah Bapak Ibu, saya buka dulu kegiatan ini. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat MKKS di SMP Negeri 18 Konawe Selatan buka dengan resmi. Baik, saya lanjut. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Kepala Dinas sebenarnya hari ini beliau sendiri yang bilang kita sama-sama hari Kamis di SMP 18. Tapi begitu Selasa, Rabu itu ada perubahan. Ya, karena ada beberapa agenda, apalagi hari ini kami sebentar malam sudah harus membahas anggaran perubahan tahun 2024. Jadi itu saya sudah sampaikan kepada semua kepala bidang dan kepala seksi yang terkait untuk hadir sebentar malam di Hotel Kuba. Yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan asesmen, kebetulan saya ke lapangan gitu ya. Yang masih menurut saya ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari bidang Dikdas dengan pelaksanaan di lapangan itu, dia masih bertolak belakang. Yang maksud saya begini, misalnya saya kasih contoh, di itu tempat di sekolah kita sudah tuju, begitu kita ke sekolah tidak ada orangnya, saya bergeser, tapi mandiri. Kalau menurut saya ke depan lebih baik disampaikan, kalaupun dia mandiri, misalnya dia bergeser, bisa dikasih keterangan di mana, ya kan? Supaya kita jalan itu tidak heran-heran juga. Ya, apalagi di Konawe Selatan ini, kalau kita sudah terlanjur menuju ke suatu tempat, baru kita mau balik lagi itu jauh. Itu menurut hasil evaluasi saya. Dan kalau secara umum baik. Nah, yang berikut, kita sudah lewati satu semester, yaitu penggunaan dana BOS. Saya terus terang saja ingin menyampaikan kepada kita semua, di semester 1 ini kan kita sudah melaksanakan rekor. Hanya yang tidak kita konsisten adalah jadwal pelaksanaan. Terus terang saja kan kami kan sudah kirim surat bahwa rekor dari hari sekian sampai tanggal sekian. Terus terang saja, karena saya penanggung jawab rekor, ya, karena jabatan saya ya, bukan saya ambil itu rekor harus saya, karena jabatan saya sebagai pejabat penata usahaan keuangan, itu staf di kantor yang melaksanakan rekor itu komplain karena terlalu lama. Karena memang dalam bahasa DPA itu lembur. Mereka berhari-hari, berbulan-bulan masih lembur, sementara di DPA itu terbatas uangnya. Ini yang belum kita konsisten, Bapak Ibu. Saya
juga tidak tahu. Dan saya yakin masih banyak kepala sekolah jadi tukang sate. Saya yakin itu. Kenapa kita tidak mau berdayakan itu teman-teman? Masa kita juga yang pergi ambil uang, kita juga yang simpan, kita juga yang belanja, kita juga yang bertanggung jawab, kan? Tidak maukah kita sama teman-teman? Saya minta maaf Bapak Ibu. Selama ada kegiatan di dinas pendidikan sebenarnya bisa saya ambil alih. Saya kasih kepada pelaksana teknis. Saya kasih itu uang, bukan ditransfer ke rekening saya. Kan biasanya kami di dinas itu ketika ada kegiatan, itu sebenarnya misalnya kalau di bidang GTK ya Bu Kabit, kalau di bidang Dikdas ya Pak Erwin. Tapi ini tidak, kami kasih siapa yang pelaksana teknisnya. Seperti saya di dinas di sekretariat ada Kasubag Umum dan Kepegawaian, ada perencanaan, ada keuangan, ya Kasubag itulah yang melaksanakan. Saya tinggal diawasi, monitoring, dan evaluasi kerjanya. Dan saya terima hasilnya mana hasil pekerjaan itu. Tapi kalau kita sendiri, akhirnya apa? Terlambat semua. Terlambat semua. Apalagi kalau perencanaannya itu kita tidak berdayakan lagi Bu. Kita suruh orang. Ini kendala semua ini. Setelah itu kita pergi mengemis-ngemis lagi sama orang yang kita suruh. Percepat kasihan. Saya rekor nih hai. Golongan 4 baru pergi begitu. Kasihan Pak. Kita hargai martabat kita itu adalah sama diri kita sendiri. Ya. Itu terkait dengan bos. Tolong mari. Ini kan sudah selesai satu semester. Sekarang kita masuk ke semester 2. Ini sudah bulan September. Tidak lama lagi Oktober. Tidak dirasa lagi itu pasti akan rekor. Yang berikut masih terkait dana bos. Nah, implementasinya di sekolah. Coba saya minta ini teman-teman kepala sekolah, janganlah salah sedikit lagi ada yang akan melapor guru honor di kantor. Baru datang Pak, kami ini sudah mau mogok. Kenapakah itu? Kenapa program kan? Kenapa kalau memang tidak sanggup bayar guru honor karena terlalu banyak, kasih keluar yang lain lah. Daripada datang dilapor, Pak kami ini sudah beberapa bulan. Apalagi kalau sudah datang nih guru honor itu di kantor bilang, kami Pak dijanji begini, karena ada begini, ya tunggu salah. Mereka itu mau makan. Kita tidak malu Kak, datang lagi dilapor, sekolah ini lagi, sekolah ini lagi. Saya sudah sampaikan sama Pak Kadis, Pak, dan ini tinggal saya yang tahan. Akhirnya kami apa? Kami dikirimi terus ancaman-ancaman dari LSM. Mau demo. Coba. Masa kita tidak tahu itu? Ya. Kepala dinas telepon saya, bagaimana kayak ini? Saya tidak tahu. Kadang-kadang saya telepon kepala sekolah yang bersangkutan tidak pernah aktif. Mana? Kita ini sudah, apa ini istilahnya? Sudah gelisah, masih santai-santai saja. Dan saya sudah kasih tahu Pak Kadis, kalau begitu terus kita ganti saja kepala sekolahnya. Daripada dia bikin rusak kita, akhirnya LSM datang sama kami. Kenapa ini? Katanya pembiaran. Masa kita mau biarkan? Kalau memang tidak sanggup bayar guru honor, karena memang itu penyediaan ketenagaan itu ada. Kewenangan pemerintah daerah, ya kasih keluar saja, kasih keluar dia baik-baik. Daripada kita sudah anggarkan, ya habis itu baru kita tidak bayar-bayar, kan kasihan mereka. Jadi tolong ini teman-teman kepala sekolah, jangan lagi terulang
Apalagi kalau sudah bilang, oh kita tidak mau kasih pelanggan, Pak, kelewatan nih. Saya kadang-kadang bingung juga. Apalagi, mohon maaf, kalau jenjang SD mungkin saya masih maklumi karena kepala sekolah yang mungkin ya. Kalau jenjang SMP, nih. Padahal saya sudah beritahu, ketika ada persoalan-persoalan di sekolah, apa sih gunanya ada MKKS? Ya. Akhirnya kita sembunyi-sembunyi terus kita punya persoalan. Kita sendiri yang padahal mungkin masih ada dari teman-teman kepala sekolah lain yang bisa memberikan solusi kepada kita untuk kita selesaikan persoalan itu. Tapi kita sembunyi-sembunyi, sok. Nah, akhirnya apa? Masuklah kepada kami. LSM mulai kirim surat, kami akan demo, kami sudah mau lapor di kejaksaan, kami sudah mau lapor di Polres. Ya, silakan saja. Ini Bapak Ibu, tolong ini sudah jangan lagi ada laporan-laporan seperti begitu. Kalau yang lain-lain itu, tapi ini masalah haknya orang sudah bekerja, kita sendiri yang tentukan berapa mereka punya honor. Habis itu tiba-tiba kita tidak bayar dengan berbagai macam alasan. Kasihan juga mereka, walaupun guru honor. Hanya juga kalau ada guru honor yang kurang ajar, kasih keluar saja. Ya, itu saja. Ada, di SD itu sudah banyak. Karena juga itu guru honor dia tidak tahu. Saya ini masih honor. Biar kepala sekolahnya dia lama deh, kasih keluar saja kalau ada guru honor kayak gitu. Tidak usah takut, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa guru honor dilarang dipecat. Yang PNS saja dipecat. Apa lagi? Guru honor. Yang ini tidak usah takut, asal alasannya jelas. Ya. Ini ada kasus, tapi hanya di SD. Hanya karena dia guru bergerak. Ya, sudah tidak mau mengikuti kepala sekolah. Akhirnya apa? Dia datang sama saya, datang menangis karena mau ikut tes P3K. Sudah dikasih keluar dari Dapodi. Saya yang mengemis kembali sama kepala sekolah. Karena kemanusiaan saja. Saya sudah bilang, kau juga kau tidak tahu dirimu, kau tidak bisa simpan di mana kepalamu, di mana kau punya kaki. Beritahu. Supaya dia tahu. Iya. Makanya kan kewenangan itu kan ada sama Bapak Ibu kepala sekolah. Kalau guru honor, kan guru PNS saja kalau dia tidak mau melaksanakan tugas staf saja, lapor sama kami tahan gaji. Coba. Ini banyak ini guru-guru, ada gurunya Pak Subari baru-baru. Ya. Oh, mana Pak Subari? Kasma sudah datang ya? Belum ya. Saya sudah usul di DKD salah satu pekerja ASN yang bermasalah untuk ditindaklanjuti. Ya, dan panisma nih. Ya. Jadi ini ada beberapa orang teman kita guru dan staf itu saya sudah usul untuk pemecatan. Yang saya tunggu ini karena saya sudah terlanjur kasih keluar surat untuk dilakukan pembinaan stafnya Pak Said. Khusus Yanti. Jadi dalam minggu depan paling terlambat saya sudah akan. Oh sudah, alhamdulillah kalau begitu. Kalau dia sudah melapor ke BKPSDM itu masih selamat. Ya, karena memang ini kepala sekolah Pak Said ini terlibat. Maksudnya terlibat memfasilitasi. Coba, begini, dia kan temuan BPK kan harus mengembalikan. Pak Said bawa di BPK menghadap sama itu auditor yang periksa itu. Tidak dibayar, kerugian negara diampuni. Kan tinggal 600 atau 400 ribu yang dia mau keluarkan, 50 juta. 49 juta lebih lah. Coba, tinggal 400 yang tidak cukup 50 juta. Hanya memang juga ini stafnya Pak Said kepala batu. Saya sendiri yang buat itu
untuk tindak lanjut pembinaan di BKPSDM, saya sendiri yang dibawakan di kantornya sama Pak Said. Ya, makanya saya telepon Pak Said, Pak Said beritahu itu kalau dia tidak, saya usul pemecatan. Iya, jadi ini memang artinya saya sudah kasih deadline. Memang ada suratnya Ibu Sekda, itu ada beberapa kategori staf atau pegawai. Misalnya sakit yang berkepanjangan, itu dilaporkan saja. Ya, nantilah BKD yang kasih pertimbangan teknis bagaimana. Contoh misalnya, ya namanya penyakit tidak ada yang mau kita sakit. Kalau sudah bulanan tidak masuk mengajar, ya sampaikanlah sama kami. Lengkapi keterangan dokternya apa semua, rekam mediknya. Nantilah BKPSDM yang akan melakukan pertimbangan teknis. Supaya jangan kita disalahkan. Gitu. Apalagi yang malas. Nanti kita tolong Pak Said beritahu Pak Slamet. Namanya Pak Slamet. Ada saudaranya? Ya. Ada saudaranya itu namanya Hari Widodo. Ya. Terus terang saja kalau itu Pak Hari Widodo nanti dia bermasalah baru saya ketemu. Kalau di antara kita ini semua dia lebih ganteng daripada kita, daripada beliau. Memang penampilannya parlente, paruh badannya agak tinggi, penampilannya ini, bajunya ini tajam ini dia punya strik. Ya. Itu pernah ditahan gajinya kurang lebih 1 tahun, habis itu dibina oleh BKPSDM, baru 3 bulan terima, hilang lagi. Ternyata lagi berkasus, lagi di Polres Kota Kendari. Sekarang lagi ditahan. Sekarang itu kita sudah tahan kembali gajinya dan kita sudah usul untuk pemecatan. Sudah usul. Hari Widodo namanya. Dulu tugas di sekolahnya Pak Asro. Itu. Jadi ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, pengawas saja, pengawas yang selama ini saya hormati, ada yang saya tahan tunjangan profesi. 1 orang. Karena waktu kami rapat Ketua PPAS itu di kantor DPR, ada DPR yang mengkritisi kami kepala dinas. Beliau menyampaikan bahwa ada pengawas yang hanya tinggal saja di rumah. Padahal itu saya sudah tahu. Ya, sebenarnya dia sampaikan umum, tapi yang dia singgung itu pribadi. Ya, memang di Moramo itu kan ada beberapa pengawas. Ada pengawas yang tinggal saja di rumah, yang dia urus usahanya, ya. Ada pengawas yang memang rajin, dan itu saya sudah tahu orangnya. Saya sudah panggil, saya sudah kasih, sudah peringatan terakhir. Karena dia berbuat, gajinya dengan tunjangan profesinya yang saya tahu. Hanya saja pada waktu rapat di DPR itu saya tidak sempat jawab. Karena saya ditahan dengan Pak Kadis nanti terlalu lama lagi. Ya. Mudah-mudahan sebentar ini kalau masih disinggung itu kami akan jawab. Ya. Nah, terkait dengan pengawas, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Bapak, Ibu Kepala Sekolah, marilah dengan amanah yang diberikan, bekerjalah dengan baik. Karena sekarang itu tidak ada lagi ketika, kalau dulu kan masih bisa. Setelah kita tidak jadi kepala sekolah, kita langsung promosi jadi pengawas. Itu tidak bisa lagi. Kalau tidak melalui guru penggerak dan uji kompetensi. Ya, kalau umpamanya pada suatu saat kita diganti, ya jadi guru. Dia bisa jadi, kecuali yang sudah punya sertifikat guru penggerak. Dan kepada teman-teman juga yang belum punya sertifikat pendidik, sertifikat kepala sekolah, ya pada suatu ketika kita mutasi, kita putar apa lagi, jangan lagi bilang, oh saya dibenci. Nah, kalau tidak diputar, tidak politiknya Bapak Ibu tidak akan singgung. Tunjangan profesi terancam tidak dibayar.
Hanya begitu cara yang kami lakukan. Karena aturan ya, bukan karena kami sengaja, tidak. Jadi berbahagialah yang sudah jadi guru penggerak, yang sudah jadi kepala sekolah. Sekolahnya sekolah penggerak. Ya. Tapi ini juga kepala sekolah penggerak ini saya bingung. Saya sudah minta itu mana itu sekolah-sekolah binaannya nanti. Belum pernah ada yang biar satu sekolah belum ada yang masukkan. Iya, kepala batu juga itu. Iya, sudah lama ini sekolah-sekolah penggerak ini saya minta mana itu? Karena mau di-SK-kan oleh kepala dinas sebagai sekolah imbas. Tapi tidak ada yang muncul. Hanya di WA, balas siap. Sampai kapan siapnya ini belum pernah ada. Ya. Padahal kita sudah sampaikan bersurat resmi. Siap saja. Siap salah. Saya bingung ini. Ya, sekolah penggerak kita mau bagaimana ini kurikulum ini bisa terimbas kepada sekolah lain? Ingin lagi. Ya. Apa mungkin berpikir Nadiem sudah mau diganti? Diskusi ya, bukan. Artinya begini. Ya, walaupun ini tinggal beberapa hari saja, tinggal dihitung hari, tapi kan kita ini terus saya punya ingin itu artinya supaya sekolah penggerak itu di Korsel itu dia lebih duluan daripada kabupaten lain. Ya. Jadi saya bingung juga, katanya nanti sekolah penggerak akan mengimbaskan kepada sekolah lain. Saya sudah minta sama sekali biar kalau siap-siap kan maksud saya Bapak Ibu sendiri yang pilih sekolah mana, kan mereka yang biayai lewat dana bos gitu. Jadi saya kira itu yang harus kita pahami supaya ini ilmu ini dia menyebar ini. Kita di Korsel ini kita jangan hanya kita disanjung-sanjung terus saja, nah, tapi kita lapak. Nah, terakhir masalah kekerasan di sekolah. Tolong ini Bapak Ibu Kepala Sekolah supaya cepat menangani. Jangan karena sekarang ini sensitif. Ya. Biasanya sekarang saya lihat orang tuanya diam, yang pihak lain yang banyak menggoreng. Ini makanya saya bilang cepat ditangani langsung kepada orang tuanya atau siapa yang bertanggung jawab terhadap anak. Jangan nanti sudah masuk ke kepolisian baru kita ini. Makanya saya juga inginkan terus terang saja, karena saya salah satunya orang yang tidak setuju itu kalau itu salah sedikit kita ini perlu dilapor-lapor di polisi. Akhirnya sekarang anak-anak tidak yang dia tahu. Iya. Teman Mariana, tadi saja saya singgah di SD di sini yang di Batu Demba. Mereka ikuti saya. Siapa ini? Om. Baru anak SD Pak, anak SD. Anak SD. Kalau anak SMA? Coba, mereka begitu saya datang, mereka menemui saya jalan ke kelasnya untuk melihat apa belajar atau tidak. Ada yang bilang, Pak ini siapa ini? Iya Pak. Saya bilang, Om ini Om. Bagus itu. Coba ini, artinya ini kan karakter ini kan. Nah, etika. Makanya saya minta, saya sama Ibu Nurwati, saya pernah bilang, ketika sudah selesai persoalan ini, kalau ada kasus-kasus yang seperti begitu, sekolah juga harus tegas, kasih sanksi, skorsing minimal. Jangan dibiarkan. Ya, artinya itu orang tua. Maksud saya begini, setelah diskorsing, dia kembali sekolah dengan orang tuanya, dia buat pernyataan. Begitu. Jangan
Jangan kita semua yang kena sasaran, hancur kita ini guru ini. Kalau kita semua persoalan anak-anak yang memang sudah coba kasusnya Ibu Nurmati, kalau menurut saya, kalau saya orang tua anak tersebut, saya malu karena masih usia dini sudah berpikir laki-laki. Coba yang diperdebatkan laki-laki. Kalau saya malu sebenarnya, tapi orang tuanya itu tidak, malah dia mau kasuskan selama ini. Ini dilematis ini. Coba, biasanya kalau kita dulu, kalau di zaman kita ya, orang tua kita dulu begitu kita ditahu saja pacaran bukan main di kosong. Sekarang bangga. Malahan kalau bisa diteruskan, dipindahkan. Coba ini. Jadi kita juga di sekolah harus ada tameng. Ya. Nah, yang berikut kalau saya melihat, terus terang saja saya minta maaf, ini sudah beberapa ada sekolah yang saya lihat, ketika ada persoalan TPPK itu tidak berfungsi yang sudah dibuat oleh kepala sekolah. TPPK tidak berfungsi. Jadi ini tolong masalah ini supaya kita betul-betul kepala sekolah konsen ini. Termasuk guru-guru juga, seperti di sekolahnya Pak Mulan yang saya sayangkan, guru itu tim TPPK, dia juga yang gosok itu aja. Harapan kita dia yang mau tidak baik-baik itu anak, dia yang gosok. Ya sudah. Repot, jangan nih, artinya tolong Pak, supaya itu teman-teman yang masuk dalam satgas TPPK di sekolah, ya tolonglah supaya diberitahu, walaupun sudah tugas juga, dia harus perbaiki dirinya, dia lah yang harus ini. Jangan dia sendiri yang gosok. Jadi itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terakhir. Hari ini, tadi ini kan saya dari rumah, saya ke kantor. Hari ini ada kegiatan sosialisasi e-kinerja. Nah, pematerinya dari DKD dan dari Infocom. Nah, jadi ini terkait, memang terus terang saja saya ingin sampaikan, penilaian kinerja kepala sekolah dan guru. Hanya memang Konawe Selatan yang unik. Kalau Kabupaten lain itu dari PMM langsung terintegrasi dengan kinerja yang ada di BKN. Tapi kalau Korsel, karena DKD sudah terlanjur membuat kinerja sendiri dan sudah mengeluarkan anggaran daerah, maka dari PMM masuk ke kinerja Korsel, nanti dari kinerja Korsel baru ke BKN. Begitu dia. Karena BKD Konawe Selatan sebelum ada kinerja dari BKN itu dia sudah membuat aplikasi sendiri, ada perbuknya. Ketika itu dihilangkan, maka BKPSDM akan mengembalikan kerugian negara lebih dari 200 juta. Makanya itu dipaksakan pakai. Jadi artinya saya beritahu kepada kita semua supaya jangan lagi ini, ya, supaya jangan lagi bias informasinya. Jadi sekarang sementara mereka memberikan materi, saya juga tadi sudah sampaikan. Jadi jangan juga lagi DKD ketika ada laporan absensi dari sekolah-sekolah, ketika misalnya absen online-nya karena bermasalah, jangan lagi dibilang tidak diakui. Saya minta itu jangan. Karena itu ada kesalahan pemerintah daerah, ada kesalahan pemerintah, bukan kesalahan kepala sekolah. Dia kan tidak mau kalau sekolahnya belum sekolah, ya kan? Tidak mungkin dia mau panjat pohon baru dia absen lagi. Ya, jadi saya sudah sampaikan tadi, supaya jangan itu jadi problem. Tetap juga kepala sekolah akan berusaha bagaimana caranya supaya dia jaringan itu ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak keras sedikit. Maksud saya ini semua apa yang saya sampaikan supaya jadi perhatian kita semua. Ya.
Tidak ada yang saya sampaikan tadi ini saya main-main. Walaupun kita berteman, saya harus sampaikan. Ya, lebih baik akhir daripada saya simpan. Nah, ada sesuatu kok tidak ada. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.